Teman Zenith Realty, kita akan main mitos atau fakta nih, Vesi. Oke. Kita akan cepat aja nih ya, saya mau tanya. AJB lebih kuat daripada sertifikat? Mitos atau fakta? Mitos ya. Mitos. Oke. Karena masih ada yang beberapa, apalagi di daerah itu kan ada yang belum disertifikasi ya, belum ada sertifikatnya. Itu masih bisa berproses untuk jual beli begitu ya, disertifikatkan dulu lalu kemudian ada proses jual beli. Karena Indonesia ini kan sangat luas ya. Kita nggak bisa bicara cuma Jakarta dan sejumlah kota besar atau mungkin daerah-daerah tertentu begitu ya. Zaman presiden sebelumnya yang kemudian dilanjutkan oleh presiden saat ini sudah ada yang namanya masuk itu, baik itu dalam nawacita maupun dalam astacita yang namanya pengadaan tanah untuk kepentingan umum begitu. Pensertifikasian massal itu terjadi dari tahun, kalau saya nggak salah dari tahun 2014 begitu, dan harapannya di 2028 kalau saya nggak salah ini seluruh tanah di Indonesia ini sudah terpetakan. Kalau seperti itu, kalau kita misalnya berkunjung ke Merauke, kita berkunjung di kedalaman hutan di Kalimantan dan lain sebagainya, yang permasalahannya sebenarnya bukan permasalahan hanya tanah 500, 1000, 5000 meter dan lain sebagainya, tapi ratusan hektar gitu yang beberapa kan saling tumpang tindih gitu. Mungkin bukan ada itikat buruk ya, kalau saya selalu melihatnya harus ini dari kacamata itikat baik. Cuman mungkin yang satu perusahaan dikasih izin tertentu, lalu kemudian berganti periode kepemimpinan, mungkin dipikirnya oleh kementerian yang lain izin itu udah nggak ada, akhirnya ditimpa sama izin yang lain dari perusahaan yang lain diberikan izinnya. Itulah yang selama sejak 2014 sampai sekarang dan berlanjut, mudah-mudahan goal kita 100% sudah dipetakan itu di 2028 itu akan terjadi untuk pemetaan seperti itu. Jadi harapannya konflik agraria ini akan semakin turun ke depannya. Oke, mitos atau fakta, rumah yang dibeli dari keluarga itu pasti aman? Mungkin lebih ke fakta karena kita tahu mungkin ya historicalnya begitu kan ya, ini punyanya om dan tante kita, dibeli pada saat perkawinan jadi ada persetujuan pasangan hidup, atau dibeli sebelum tante dan om kita menikah jadi misalnya istri, dan jadi itu merupakan harta bawaan, nggak perlu ada persetujuan pasangan. Mungkin seperti itu bisa dikategorikan fakta. Kalau dikategorikan mitos ya selama sertifikatnya tercatat di BPN begitu, itu adalah landasan pertama kita membeli sesuatu dengan keyakinan bahwa itu clean, seperti itu. Oke. Kalau sudah PPJB berarti rumah sudah resmi milik pembeli. Mitos atau fakta? Mitos. Gitu. Jadi peralihan hak itu adalah pada saat jual beli begitu. PPJB itu adalah pengikatan kan ya, perjanjian pengikatan jual beli begitu ya. Itu biasanya terjadi manakala satu dan lain hal sehingga syarat sah dari AJB itu belum bisa terlaksana. Antara lain jika kemudian ada pembayaran yang tidak langsung lunas, ada pembayaran bertahap dan lain sebagainya. Jadi selama itu belum ada itu yang namanya peralihan hak dari pemilik kepada pembeli begitu. Dan saya mau ingatkan sekali lagi bahwa PPJB itu tidak kemudian meniadakan kewajiban untuk membayar PPh dan BPhtB. Taruhlah kalau ada rumah tanah dan bangunan itu harganya ya disepakati, let's say misalnya 1M. Lalu kemudian di PPJB awal gitu, di PPJB dituliskan pembayaran awal 500, kemudian 250, maka kemudian itu tidak menegasikan ketika dilakukan pembayaran pertama 500 juta begitu, maka terus kemudian itu nggak usah bayar pajak dulu deh kayak gitu, itu nggak bisa, nggak ada lagi gitu. Jadi dia bisa membayar pajak gitu sesuai dengan tahapan pembayaran yang dia bayarkan gitu. PPh-nya berarti dari 500 juta, BPhtB-nya juga gitu. Ketika pembayaran kedua 250 juta dia terbebani PPh dan BPhtB, selanjutnya 250 juta lagi pelunasan dia terbebani 250 juta dari BPhtB tersebut, 2,5% dan 5% masing-masing. Oke. Tanah girik sama kuatnya dengan SHM, mitos atau fakta? Kalau tanah giriknya clear, menurut saya ya kuat-kuat saja gitu kan. Tapi saya sebagai praktisi hukum, saya menghimbau semuanya agar bertahap untuk kemudian mensertifikatkan begitu apa segala bentuk bukti, misalnya ada girik lah, ada letter C lah, ada cuman kwitansi lah, ada cuman jual beli dan lain sebagainya.
kita ini di Indonesia kan lingkup terkecil itu adalah desa atau kelurahan ya gitu. Dari situ kita mulai bisa mentrace dari kepala desa, dari Pak Lurah gitu kalau di kota begitu. Bagaimana riwayat tanah ini begitu. Nah dari situ mulailah berproses untuk kemudian endingnya di BPN untuk kemudian dilakukan pensertifikatan begitu. Itu harus mulai dilakukan untuk kemudian mempertahankan haknya, untuk kemudian kalau tadi dibilang menguatkan haknya agar dia bisa memegang sertifikat. Saya ingat salah satu presiden sempat mengatakan bahwa apa sih pentingnya pensertifikatan itu. Menurut saya pemerintah pada saat itu juga mengatakan begitu. Ini juga bisa punya pemilik sertifikat itu bisa punya nilai ekonomi atas tanah dan bangunan yang dimilikinya gitu. Manakala ketika dia membutuhkan misalnya kredit produktif untuk membiayai usahanya dan lain sebagainya itu bisa dijaminkan. Jadi pentingnya memegang sertifikat tersebut. Dulu kan sertifikatnya dalam bentuk surat hijau gitu ya, buku lembaran sertifikat tersebut, tapi sekarang hanya 1 lembar saja dan kemungkinan nanti ke depannya bisa dalam bentuk barcode dan lain sebagainya, tapi itu semua sama kuatnya. Oke. Satu lagi, kalau saya sudah bayar lunas berarti rumah sudah milik saya otomatis. Mitos atau fakta? Sebenarnya iya, balik nama itu adalah proses administrasi, begitu ya. Jadi ketika tanda tangan, maka itu pentingnya tanda tangan di hadapan notaris, PPAT, akte AJB adalah aktenya PPAT di hadapan para pihak, dan di dalam akte tersebut selalu disebutkan setelah saya bacakan dan juga dihadiri selain para pihak dan saksi-saksi, maka para pihak membubuhkan tanda tangannya untuk menunjukkan bahwa dia mengerti dan memahami serta menyetujui apa yang ada dalam akta tersebut. Sudah beralih, begitu. Balik nama adalah proses administrasi. Tapi saran saya sekali lagi, karena balik nama sebenarnya nggak mahal gitu ya, hanya PNBP yang di itu. Kalau kemudian bisa melalui notaris PPAT dengan kuasa, tapi bisa juga teman-teman urus sendiri begitu. Karena prosesnya sudah cukup mudah sih di BPN. Oke. Untuk tips-tips nih, untuk masing-masing pembeli, penjual maupun investor masing-masing, boleh kasih tips dong buat teman-teman Zenith Realty. Karena ada Tasya, maka tipsnya pakailah marketing associate yang mumpuni begitu ya, yang kantornya jelas gitu, yang mungkin sudah terverifikasi, tapi yang jelas tips yang aman adalah bagi penjual dan maupun pembeli, kenali para pihak ini masing-masing. Penjual kenali pembeli, pembeli juga kenali penjual, lalu kemudian juga saling memperlihatkan objeknya gitu, berupa tanah dan bangunan tersebut. Buktinya apa? Bukti kepemilikannya adalah sertifikat, seperti itu, saling diperlihatkan dan beritikat baiklah gitu. Kalau penjual ya berarti menunjukkan bahwa memang dia adalah pemilik, atau kemudian dia adalah misalnya spouse ya, dia adalah pasangan hidup dari pemilik tersebut. Begitu hadirlah di notaris dan PPAT untuk tanda tangan jual beli. Pembeli juga ketika sudah komit dengan sebuah harga tertentu dilunasi, dan para pihak ini semuanya kan kita bernaung di negara, apa yang menjadi kewajiban dari negara pada saat transaksi jual beli itu, baik pelunasan PBB yang tertunggak begitu, maupun pembayaran PPh yang menjadi kewajiban dari penjual. Tadi PBB juga kewajiban dari penjual, maupun BPHTB yang merupakan kewajiban dari pembeli. Segeralah untuk diselesaikan sebelum akta jual beli bisa ditandatanganin, lalu kemudian diikuti dengan proses balik nama. Oke, hal yang sama berlaku untuk investor? Oh iya, of course pasti. Kalau investor juga pasti akan lebih teliti lah ya, gitu kan. Karena kan tidak mau sia-sia lah ya apa yang dia invest. Oke. Terakhir nih Vesi, kapan waktu terbaik teman Zenith Realty untuk berkonsultasi dengan notaris? Apakah sebelum transaksi properti atau nunggu dulu sampai ada masalah? Gimana ya maksudnya nunggu dulu sampai ada masalah ya? Karena kalau sampai ada masalah itu udah bukan ranahnya notaris PPAT, itu ranahnya rekan kita yang lain, lawyer kayak gitu ya.
Yang jelas kita punya notaris PPAT punya fungsi sosial. Saya yakin begitu. Jadi anytime bisa bisa juga berkonsultasi. Kalau di kantor saya itu kita sediakan juga, kita sebut diri kita adalah informal legal advisor, karena biasanya legal opinion itu yang formal itu biasanya rekan kita yang lain ya, yang yang membuatnya, which is lawyer gitu ya. Cuman kalau di kantor saya sediakan diri saya maupun seluruh orang-orang yang di kantor saya, legal drafter, itu untuk menerima konsultasi gitu. Jangan pelit sama ilmu begitu. Misalnya taruhlah konsultasi kepada kami lalu kemudian jadinya transaksi di notaris PPAT yang lain, anggap itu sebagai sodako ilmu seperti itu ya. Nanti sooner or later mungkin kita dapat rezeki dari yang lain atau nanti suatu saat orang itu akan kembali. Jadi ya pada prinsipnya ya berikan yang terbaik untuk sesama manusia, untuk calon klien, begitu nanti rezeki itu akan follow. Oke, jadi ya tentunya kita harus punya pengetahuannya dulu. Kalau kita masih ragu-ragu, sebaiknya jangan tunggu sampai wah ini ternyata dokumennya kurang, waduh ini ternyata nggak ada dokumennya, tetapi harus konsultasi dulu ya, begitu ya. Kalau kita masih ragu-ragu ataupun masih belum memiliki pengetahuan yang mumpuni mengenai legalitas. Oke, terima kasih banyak Vesy. Tentunya banyak sekali manfaat yang diberikan kepada teman-teman Zenith Realty dan teman-teman Zenith Realty. Sampai di sini dulu episode bongkar legalitas properti. Tentunya Ruang Properti by Zenith Realty akan hadir dengan banyak topik-topik menarik lainnya khususnya tentang properti. Jadi tunggu terus episode berikutnya. Saya Tasya Felder undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.